Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari Jumat ini. Semoga hari ini menjadi hari yang barokah bagi kita semua umat muslim. Ya, marilah saudara-saudaraku, untuk sebelum kita membahas topik ini, marilah kita sama-sama bersalawat agar kita selalu masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah Tuhanku, dengan doa ini Engkau telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang maha dahsyat. Cukup Engkau berkata kun fayakun, Engkau tarik zat api yang panas itu menjadi api penolong bagi Ibrahim. Ya Allah Tuhanku, dengan doa ini pula kami memohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, serta jauhkanlah kami dari siksa kubur, siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baiklah saudara-saudaraku semua, kita langsung saja ke topik pembahasan. Tema kita hari ini adalah Nabi Luqman pandai dalam mendidik anak-anaknya. Memang beliau tidak masuk dalam daftar 25 nabi, tetapi beliau disahkan menjadi nabi karena beliau tidak masuk dalam daftar 25 nabi, beliau tidak mempunyai karomah atau kemukjizatan. Oke, langsung saja ke pembahasan. Singkat cerita, Nabi Luqman bersama anaknya dengan membawa 1 ekor keledai keluar rumah, dan mereka pun melintasi pasar. Ketika beliau melintasi pasar, maka dilihatlah orang penduduk setempat, dan ia pun berkata, "Wahai Luqman, engkau membawa keledai dan anak kecilmu, kenapa ndak kamu naiki? Biar ndak mubazir." Nah, setelah lewat dari situ, Nabi Luqman pun nyuruh anaknya untuk naik ke keledai. Berjalan lagi. Tidak lama kemudian, maka dilihatlah penduduk setempat, dan ia pun berkata, "Subhanallah," katanya, "anak sekecil ini sudah menyiksa orang tuanya," katanya kan. Sudah menyiksa orang tuanya. Cobalah kalau sama-sama naik ke atas keledai. Tak lama begitu, lewat lagi di perkampungan, mereka pun sama-sama naik ke atas keledai. Nah, setelah tidak lama berjalan, dilihat lagi para penduduk pun berkata, "Subhanallah," katanya, "ini Luqman tidak ada otak," katanya. Keledai kecil itu dinaiki 3 orang. Lihat tuh lehernya sampai mentur-mentur begini. Nah, dengan mendengar itu, Luqman pun turun. Seketika itu, kalau tadi anaknya di atas dan ke-1 anaknya di atas, kedua mereka sama-sama naik keledai, dan sekarang yang ketiga Nabi Luqman naik keledai, anaknya yang disuruh narik. Setelah lewat di perkampungan, ada lagi penduduk berkata, "Subhanallah," katanya, ini cermin orang-orang tua yang tidak pandai mendidik anaknya," katanya. Sudah tahu anaknya kecil, masa disuruh narik onta sedangkan orang tuanya di atas. Ini orang tua yang tidak bisa mendidik, katanya. Nah, setelah mendengar itu, tibalah di bawah pohon kayu, dan dia pun berpikir begini, "Wahai ayah," kata anaknya, "kenapa semua orang itu katanya menilai kita itu salah?
memang benar anakku, katanya. Selagi kita ini, diri kita ini dinilai orang lain itu tidak ada benarnya, pasti semuanya salah, pasti semuanya salah. Jadi menurut beliau itu yang benar itu adalah satu, kita harus taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Selagi kita tidak menyakiti sesama teman, tidak merugikan sesama teman, tidak kita melanggar hukum negara, tidak kita melanggar hukum-hukum syariat Islam, nah, maka itulah yang benar. Jadi singkat cerita, kita ini kalau dinilai orang luar, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun, pasti mereka berkata, salah, jangan begitu, yang benar begini, salah begini, jangan begini, yang itu yang benar. Jadi pada prinsipnya kita berpeganglah pada keyakinan kita. Mungkin itu saja sedikit. Oke, kita berhubung waktunya sedikit, kita tambah sedikit lagi. Allah telah menciptakan langit dan bumi sampai 7 lapis. Jadi setiap lapis itu dihuni setiap makhluk-makhluk ciptaan Allah, mulai dari ikan, manusia, hewan, setan, jin, malaikat. Nah, itu sudah ada dunianya masing-masing. Ada dunianya masing-masing. Terus memang manusia, hewan, ataupun jin ataupun setan itu tidak bisa hidup berdampingan karena sudah punya kaplingan masing-masing. Oke, langsung saja ke pembahasan. Kita awali dari alam di mana kita hidup, dunia nyata. Nah, ketika ada manusia, kita main ke laut atau kita mandi ke laut. Ketika kita mandi sudah dipastikan itu banyak ikan-ikan yang datang. Kita berpikir, oh ikan-ikan itu senang. Padahal kita tidak mengerti bahasa ikan. Dia itu bukannya senang mendekati kita, tetapi curiga. Oh, ini ada apa manusia ini? Jangan. Nah, itu baru ikan. Yang kedua, ikan-ikan yang besar. Yang terakhir pasti buaya. Buaya berpikir, ini manusia kalau sudah terjun ke laut ini sudah tidak baik lagi nih, tidak bagus lagi nih. Dan ia pun pasti marah. Nah, ketika ada manusia yang dimakan buaya, 60% manusia itu pasti berpikir yang salah buaya. 40% yang berpikir itu salah manusianya. Kenapa saya bilang begitu? Kan sudah dijelaskan 7 lapis langit dan bumi itu kita tuh hidup pada tempatnya masing-masing. Contoh sedikit, ketika buaya naik ke darat, apa yang terjadi? Manusia pun sudah ribut, ada buaya, ngambil parang, ngambil tombak, ngambil segala macam, dikejar, diburu-buru. Padahal buaya itu belum tentu jahat, entah dia datang untuk memberikan petunjuk atau dia sekedar nyari udara segar. Nah, itu satu. Ketika itu alam satu. Alam kedua itu alam barzah, alam kubur. Alam ketiga itu alam hewan. Ketika kita masuk hutan, kita sudah tahu kan, hutan itu kan bukan alamnya manusia, alamnya hewan-hewan, apapun jenis hewan. Jadi pasti ketemu entah itu babi, entah itu harimau. Nah, dia marah, pasti dia marah. Ini manusia sudah diberi istilahnya itu sudah punya kaplingan masing-masing, kok masih nyebelah ke kaplingan saya. Dia pun marah. Dia berpikir begini, ini manusia kalau sudah masuk hutan ini pasti ada maunya, jangan-jangan katanya melarikan anak bini saya. Nah, kalau untuk mamanya harimau mungkin agak susah menjinakkannya, tapi anaknya harimau sudah pasti
uh, mahal harganya untuk di zaman sekarang ini. Banyak yang memburu. Nah, itu satu. Dua, yang ketiganya, manusia ingin hidup di alam gaib. Sudah tahu alam gaib itu banyak setan, jin, segala macam. Masuk kita ke situ. Sama kayak ketika ada orang pendatang luar masuk ke kampung kita, kita pun pasti sudah curiga. Wah, ini ada apa? Jangan-jangan. Nah, setiap manusia masuk ke alam gaib itu sudah dipastikan mereka punya niat-niat tertentu. Satu, ingin mengambil pusaka. Kedua, ingin mengambil harta karun.